Baiklah, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom Meet pada siang hari ini. Yang terhormat pada Bapak Dr. Rahmat Hidayat, MAG, MPD, serta Bapak Ibu peserta PPG Daljab 2021 IAIN Curup kelas 2A. Kali ini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran, salah satunya adalah RPP, di mana RPP itu merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di sini saya mengambil kelas 8, di mana satuan pendidikan saya adalah Madrasah Sanawiyah 1 Atap Tarbiyatul Atfal. Materi pokoknya adalah akhlak tercela. Yang akan saya jadikan pembahasan adalah ananiyah. Adapun kompetensi inti, yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, di mana pada KI 1 itu merupakan pengembangan sikap spiritual, kemudian kompetensi dasar, pengembangan sikap sosial, ya Bu ya. Kemudian KI 3 merupakan pengembangan sikap pengetahuan dan KI 4 merupakan pengembangan sikap keterampilan. Baiklah, pada materi ini kompetensi dasarnya adalah menolak perilaku anania, kemudian membiasakan diri menghindari perilaku anania, kemudian memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif sifat anania. Yang keempat, menyajikan cara menghindari sifat tercela anania dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian, yang pertama, menghayati kewajiban menolak perilaku anania, menunjukkan perilaku menghindari anania, menjelaskan pengertian akhlak tercela pada diri sendiri, sifat anania, mengidentifikasi perilaku tercela anania dalam kehidupan sehari-hari, dan mendeskripsikan dampak negatif akhlak tercela pada diri sendiri. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan siswa dapat menggali informasi dan dapat menunjukkan perilaku ananiah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik dapat menunjukkan contoh dalil tentang ananiah. Yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian ananiah, serta dapat menjelaskan dampak negatif akhlak tercela pada diri sendiri, yaitu sifat anania, serta dapat mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela ananiah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini materi pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian anania, kemudian bentuk atau contoh anania, kemudian dampak negatif dari sikap anania, kemudian yang terakhir bagaimana cara membiasakan diri supaya terhindar dari sikap anania. Pendekatan yang digunakan pada proses pembelajaran ini adalah scientific method. Modelnya direct instruction atau model pengajaran atau
instruksi langsung. Media pembelajaran yang digunakan adalah dengan menggunakan media proyektor, kemudian menggunakan PowerPoint atau video juga bisa. Kemudian metodenya saya gunakan metode ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab. Adapun langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran yang umum digunakan itu adalah yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan pendahuluan, yang pertama adalah yang dilakukan guru mengucapkan salam, kemudian berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru mempersiapkan bahan ajar, misalnya kalau Bapak Ibu guru mau menggunakan media proyektor ataupun sejenisnya, kita bisa menyiapkan dan memajangnya di tempat yang strategis, kiranya siswa dapat melihatnya. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru melakukan persepsi diantaranya dengan mengajukan pertanyaan secara komunikatif dengan mengaitkan materi yang sudah dipelajari minggu lalu dengan materi yang akan dipelajari. Di antaranya adalah materi tentang anamia. Kemudian setelah itu guru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran tentang perilaku anania. Selanjutnya, yang dilakukan guru adalah mengajak siswa mengamati dan memperhatikan kisah-kisah dan gambar yang berkaitan dengan perilaku anania yang sudah ditampilkan oleh saya yang ditampilkan di layar proyektor. Kemudian guru meminta siswa untuk memberikan komentar yang berkaitan dengan kisah-kisah atau gambar yang ditampilkan di dalam layar proyektor tersebut yang berkaitan tentang perilaku anania. Selanjutnya, guru mengajak siswa membuka cakrawala pikirannya dengan membaca ringkasan materi anania. Selanjutnya, guru mengajak siswa mencermati bentuk-bentuk dari perilaku anania. Selanjutnya, guru mengajak mengembangkan wawasan dengan cara berdiskusi. Di antaranya, kegiatan diskusi tersebut adalah yang pertama, guru membuat kelompok diskusi dan mempraktekkan dalam bentuk bermain perang tentang bahayanya anania. Adapun hal-hal yang dilakukan murid yang adalah yang pertama, masalah yang dicari adalah carilah dan sajikan kisah yang menunjukkan sikap seseorang yang anania serta dengan gambar bila perlu. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja dampak negatif dari perbuatan yang dia lakukan? Nah, nanti hasil pencariannya bisa dimasukkan di dalam hasil diskusi yang ada di kolom sampingnya. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas tersebut, selanjutnya adalah pajang hasil diskusinya. Kemudian bisa dipamerkan pada mading kelas. Selanjutnya, searah jarum jam, tiap kelompok bergeser menilai hasil kelompok lain dari segi ketepatan jawaban, banyaknya atau kelengkapan contoh dan kejujuran pendapat. Selanjutnya, beri penghargaan pada kelompok yang paling baik hasilnya. Itulah kegiatan inti yang dilakukan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah penutup.
Nah, sebelum guru menutup pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan hasil dan manfaat mempelajari materi pada saat itu. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Nah, refleksi itu diantaranya adalah guru memberikan selebaran kepada siswa, di mana siswa untuk mengisi kolom yang tersedia dan diisi sesuai dengan perilaku peserta didik. Contoh, di situ terdapat kolom, ya, yang di mana di dalamnya terdapat keterangan yang menunjukkan perilaku. Misalkan tidak peduli teman kesusahan. Nanti anak-anak bisa mengisinya sesuai dengan keadaannya. Bisa diisi selalu, sering, jarang, atau mungkin tidak pernah. Nanti anak-anak diminta untuk mencentang. Terus selanjutnya yang kedua, mencontek dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain. 4, berusaha menjalin hubungan baik dengan teman. Yang kelima, melakukan sholat berjamaah. Dan seterusnya. Nah, setelah semua itu, tahapan itu semuanya sudah selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah guru memberikan penguatan atas penampilan atau presentasi siswa di depan kelas. Kemudian yang kedua, guru memberikan reward atas penampilan yang terbaik dari kelompok atau siswa. Yang ketiga, guru mengajak siswa melakukan refleksi dengan merenungkan bahaya memiliki sikap anania. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya di sini saya mengambil penilaian portofolio hasil kerja siswa dan tes tertulis. Kemudian di bagian bawah itu terdapat lampiran. Yang pertama adalah lampiran pengembangan materi yang tadi sudah ada sebabnya di atas tadi. Ini pengembangan materinya. Ada pengertian anania, kemudian bentuk-bentuk anania, dampak-dampak negatifnya, kemudian cara menghindari sikap anania. Kemudian lampiran selanjutnya di situ lampiran evaluasi. Di sini dalam pengambilan nilai guru melakukan penilaian pada peserta didik dengan sistem bertanya. Adapun rubrik penilaiannya, jika siswa bertanya 3 kali ataupun lebih, maka akan mendapatkan skor 30. Kemudian 2, jika siswa bertanya 2 kali, maka skornya 20. Jika siswa bertanya 1 kali, skornya 10. Dan seterusnya. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu dari hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh peserta didik tadi. Adapun aspek dan penilaiannya, yang pertama adalah kejelasan dalam kedalaman informasi, kemudian keaktifan dalam diskusi, kemudian kejelasan dan kerapihan dalam presentasi. Dan nanti di bawah ini ada skornya. Kemudian penilaian individu peserta didik dalam diskusi. Di sini ada catatan terkait dengan penilaian sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilakukan dengan tabel yang sudah Bapak Ibu lihat di layar komputer Bapak Ibu. Kemudian paling bawah terdapat
lampiran lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD, memuat identitas, nama sekolah, identitas siswa, kemudian petunjuk dalam mengerjakan tugas. Kemudian di bawahnya juga terdapat kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan lembar soal uraian yang nantinya akan dibagikan kepada siswa. Nah, demikian tadi seputar perangkat pembelajaran saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau memberikan kritik, saran, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat, silahkan. Mungkin Dari saya dulu, Bu. Pak Ageng, ya, monggo Dari saya Pak. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menanggapi hasil dari diskusi yang disampaikan oleh Ibu Istiqomah. Kalau dari segi penyampaian materi sudah bagus, mungkin cuma dari segi tata letaknya, Bu. Dari segi RPP itu kan ada contoh nih, yang poin kelima materi pembelajaran. Harusnya dia di-tab atau di-enter ke bagian bawah, jadi lebih rapi. Cuma penyusunannya saja yang kurang rapi. Iya, Pak. Sistem penyusunannya aja yang kurang rapi. Kalau dari segi penyampaian materi sudah bagus, cuma penyusunannya aja belum rapi. Terus saya sarankan untuk ke depan jika sistemnya pakai mau presentasi seperti ini, lebih baik di PDF-kan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau kita salah pencet ataupun kita nggak sengaja geser ke kursor, dia tidak akan merubah. Tapi kalau masih di Word kayak gini, Ibu salah pencet huruf nanti dia akan rubah atau kepencet kepencet tombol apa nanti ke delete akan rubah, akan hilang. Tetapi jika di PDF kan terlebih dahulu akan lebih bagus, akan lebih rapi. Seperti itu aja, Bu. Mungkin kalau hasil dari dalam RPP-nya saya lihat sudah bagus, ada penilaian-penilaian sikap, keterampilan maupun pengetahuan sudah memasukinya, tapi cuma dari segi penyampaiannya aja, Bu, yang masih kurang rapi, seperti itu saja. Mungkin itu saja yang dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada tambahan dari teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ageng atas sarannya ya. Jadi menurut Pak Ageng tadi dari segi penyusunannya ya Pak ya kurang rapi begitu. Iya Pak, terima kasih. Saya ucapkan nanti bisa dijadikan jadi perbaikan saya ke depan gitu. Mungkin untuk Bapak Ibu, Ya. untuk ibu-ibu yang lain, monggo yang mau menanggapi atau memberikan kritik dan saran, saya persilahkan. Lulu, apa saya? Bu Patkul. Ya. Yang itu Bu, ini model lagi nih. Model lagi ya Bu ya. Model direct instruction itu model pengajaran atau instruksi langsung. Itu dalam kegiatan belajarnya itu ditunjukkan di yang apa gitu. Ya, terima kasih. Nah, yang ya. Model direct instruction. Ya Bu Fatkul ya. Itu sambil belajar model-model. Ya. Ya, terima kasih Bu Fatkul atas ininya pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab berdasarkan sepengetahuan saya model direct instruction ya. Jadi kata direct instruction itu diambil dari istilah bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi model pengajaran atau
instruksi secara langsung. Jadi kalau menurut saya model pembelajaran ini guru itu memberikan instruksi kepada siswa secara langsung. Bisa berkaitan dengan guru meminta kepada siswa untuk membentuk membentuk kelompok untuk praktek ataupun sejenisnya. Yang jelas yang namanya instruksi itu berarti memberikan petunjuk atau arahan apa-apa saja yang harus dilakukan siswa, seperti itu. Mungkin Bapak atau Ibu yang lain ada yang mau menambahkan berkaitan dengan keterangan saya tadi? Tidak apa-apa. Jadi intinya kalau Nggak ada. Saya rasa sudah cukup dan cukup bagus. begitu. Mungkin Bu Lulu ada yang mau ditanggapi? Cukup Bu. Ya saya cuma sedikit memuji sih Bu untuk RPP untuk setingkat MTS ya Bu tadi. MTS kan ya? Iya, MTS. MTS itu sudah cukup sangat canggih lah ya Bu. Dalam mempersiapkan proses pembelajarannya itu sudah cukup canggih, kreatif, dan ya tidak membosankan bagi anak-anak. Untuk isinya sih menurut saya sudah bagus, sudah cukup, nggak perlu saya komentarin lagi. Itu aja. Cukup Bu. Cukup. Saya rasa kalau sudah tidak ada yang bertanya dan memberikan tanggapan berkaitan dengan perangkat atau RPP ini, saya rasa saya cukupkan dulu presentasi kita hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan dapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.